Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Tiara Agustin dari kelas PGSD 21E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Struktur jaringan ini bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Fungsi dari topologi jaringan, fungsi utama yang dimiliki oleh topologi jaringan ini untuk membuat komputer saling terhubung sehingga pertukaran informasi, data, ataupun komunikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan juga mudah. Kemudian ada jenis topologi. Topologi jaringan terbagi atas 8 macam, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linier, dan topologi hybrid. Akan tetapi, di sini saya hanya akan menjelaskan topologi bus, topologi ring, dan juga topologi star. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah cara dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan yang satu dengan yang lainnya, agar bisa saling bertukar data atau informasi, dengan menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi yang menghubungkan klien dan server. Metode topologi bus digunakan pada jaringan dengan skala kecil yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk seperti sebuah bus. Oleh karena itu, topologi ini disebut dengan topologi bus. Topologi bus pada umumnya menggunakan instalasi jaringan berbasis kabel koaksial yang digunakan pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Dan pada jaringan topologi bus ini, setiap ujung kabel utama terpasang terminator yang berfungsi untuk menghentikan sinyal dan mencegah adanya tabrakan sinyal. Cara kerja topologi bus. Cara kerja topologi bus ini sangat sederhana, yaitu menghubungkan server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi, setiap sambungan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihan. Yang pertama, hemat kabel karena hanya menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Yang kedua, instalasinya tergolong cukup mudah karena layout yang sederhana, sehingga pemasangannya lebih mudah. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika menambah klien ataupun server tidak akan mengganggu komputer yang lainnya. Yang keempat, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Yang kelima, irit biaya karena irit kabel. Yang keenam, jaringannya mudah dikembangkan. Dan yang ketujuh, mudah untuk memperluas jaringan di topologi bus. Kekurangan pada topologi bus. Yang pertama, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Yang kedua, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Yang keempat, sering terjadi tabrakan data. Yang kelima, sulit untuk mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. Yang keenam, apabila kabel putus, maka komputer lain tidak bisa digunakan atau tidak bisa berkomunikasi. Yang ketujuh, proses pengiriman dan penerimaan datanya kurang efisien. Yang kedua, ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian di mana setiap rangkaiannya tersambung dengan dua titik yang lain. Fungsi dari masing-masing titik adalah sebagai repeater yang bisa memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi. Dengan begitu, terbentuklah jalur lingkaran seperti cincin yang berfungsi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas data. Kabel yang digunakan dalam topologi ring ini adalah kabel BNC, sehingga tidak ada ujungnya dan tidak butuh bantuan terminator. Cara kerja topologi ring. Cara kerja pada topologi ring ini, yang pertama, komputer harus terhubung dengan
komputer yang selanjutnya. Kemudian, masing-masing komputer menjalankan transmisi ulang setiap pesan yang masuk dari komputer sebelumnya dan meneruskan ke komputer yang lain, dengan pengiriman pesannya yang dilakukan secara bergantian. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yang pertama memiliki performa yang tinggi jika dibandingkan dengan topologi bus. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan rendah dan hemat pemakaian kabel. Yang ketiga, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data. Hal ini terjadi karena pada waktu pengiriman data dalam satu waktu hanya node yang bisa mengirimkan data. Yang keempat, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat jaringan baru lebih mudah dilakukan. Yang kelima, apabila terjadi kesalahan akan lebih mudah untuk melacak karena menggunakan konfigurasi point-to-point. Yang keenam, instalasi topologi ini sederhana sehingga dapat dilakukan sendiri. Kekurangannya, yang pertama, apabila terjadi kesalahan pada suatu node akan mengganggu semua jaringan. Yang kedua, jika melakukan transfer data atau paket, harus melewati masing-masing komputer, sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, kinerja komunikasi yang terdapat pada jaringan ini bergantung dari jumlah titik yang ada pada jaringan tersebut. Yang keempat, jaringan ini jarang digunakan karena jaringan ini kurang efisien. Yang kelima, pengembangan jaringannya lebih sulit dikarenakan menambah, memindahkan, dan mengubah perangkat jaringan akan mempengaruhi seluruh jaringan. Yang keenam, jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi pada jaringan lain akan ikut terputus. Dan yang terakhir ada topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan lainnya yang terbentuk seperti bintang, di mana jaringan ini berupa konvergensi dari titik tengah ke titik atau pengguna, sehingga semua titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Pada umumnya, topologi bintang digunakan pada jaringan komputer di kantor atau di rumah. Umumnya, kabel yang dipakai pada topologi ini biasanya jenis UTP, namun ada yang menggunakan jenis kabel koaksial dan fiber optic cable. Pada topologi star, setiap komputer memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub, switch, multi-point repeater, atau bahkan multi-station access unit melalui sistem point-to-point. Cara kerja topologi star. Yang pertama, hub yang telah tersambung dengan server penyedia paket data harus sudah siap. Yang kedua, pasangkan kabel-kabel di dalam port atau switch yang dipakai sebagai sentral. Yang ketiga, jika tiap kabel sudah terpasang, hubungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer yang dijadikan sebagai klien atau user. Dengan seperti itu, setiap user atau klien akan mendapatkan data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai sentral dan juga sumber paket data. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Yang pertama, kelebihan. Topologi ini bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Yang kedua, jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan, yaitu hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub atau switch yang langsung dari kondisi server. Yang ketiga, jaringan ini terbentuk secara konvergensi. Maka, jika terdapat komputer klien yang error, itu tidak akan mempengaruhi komputer klien yang lain. Yang keempat, kecepatan jaringan yang dihasilkan sama besar antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Yang kelima, dalam pengaplikasiannya bisa menggunakan beberapa tipe kabel yang berbeda. Yang keenam, jika ingin menambah komputer klien, tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung. Pada topologi ini bisa langsung menambahkan jaringan klien baru dengan menghubungkan server pusat. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan pada topologi star ini yang pertama, tipe jaringan ini bisa digunakan untuk banyak komputer klien,
sehingga dalam penerapannya akan membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Yang ketiga, semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lamban proses transfer datanya. Yang keempat, membutuhkan biaya yang relatif mahal. Ini karena semakin banyak komputer klien, maka kabel yang dibutuhkan akan semakin banyak. Yang kelima, kita harus sangat memperhatikan dan merawat hub atau switch. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.